Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan dengan menggeropan saat ini kita akan menyambut laga FIFA Matchday kedua bagi tim nasional Indonesia dan juga buat Argentina, di mana hari ini akan bertarung di GBK pada pukul 19.30 tim Garuda kita ya melawan sang juara dunia Argentina. Pelatih kepala Sintayong terus memompa motivasi bagi Mark Klok dan kawan-kawan untuk menghadapi laga yang penting ini. Ini katanya bukan sebagai laga yang hiburan, tetapi kita harus serius menghadapi laga ini. Siapa tahu kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Paling tidak hasil imbang. Terasa sangat berat. Ini misi yang sangat sulit karena yang dihadapi tim peringkat 1 dunia yang secara level, secara kualitas pasti semua orang tahu Argentina di atas kita, bahkan jauh. Namun sepak bola bisa menghadirkan sesuatu yang berbau kejutan besar. Selayaknya bagaimana Arab Saudi membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina di partai pembuka Piala Dunia. Tapi akhirnya Arab juga pun gagal untuk bisa meneruskan langkah maju ke babak selanjutnya. Dan justru Argentina bisa keluar dari grupnya dan akhirnya bisa menjadi juara. Ya, bagaimana juga ketika Jepang mampu mengalahkan juara dunia 4 kali. Jerman dan juga juara dunia seperti Spanyol, tidak ada yang bisa menduga hal itu. Tapi kalau melihat dari kualitas, kan kita tahu bersama bahwa Jepang adalah tim yang baik, demikian juga dengan Arab. Tapi Indonesia ya, yang pasti dianggap sebagai underdog dalam pertandingan ini, namun kita akan berusaha ya. STY menanamkan motivasi yang tinggi ya, semangat ini perlu untuk ditanamkan, nyali untuk bisa bertarung dengan pemain-pemain yang level secara skill individu berada di atas kita. Tapi kita harus berani, tidak boleh takut ya. Kita melakukan yang terbaik dalam pertandingan di GBK. Dan kemarin sudah STY memimpin latihan secara langsung ya. Ya, sudah fisik ataupun taktikal diberikan oleh STY. Kita akan melihat racikan macam apa atau starting 11 seperti apa yang diinginkan oleh STY menghadapi La Albiceleste atau tim Tango Argentina. Kemarin mereka berlatih dan kita lihat sebentar. Inilah yang mereka berlatih seperti yang dalam PSSI TV dan dipantau langsung oleh STY. Bisa mendengar STY memberikan semangat kepada semua tim ya, semua skuad PSSI ya, ini dia. Saya pikir itu sepintas ya suasana latihan di lapangan A di Senayan yang dipimpin langsung oleh STY bagi tim nasional kita yang akan menghadapi Julian Alvarez dan kawan-kawan. Nah, apakah STY akan memainkan starting 11 terbaik atau tetap seperti yang menghadapi Palestina ketika kita bermain dengan 0-0 saat itu di Gelora Bung Tomo Surabaya? Tentunya ini mesti menjadi semacam rahasia bagi STY. Tapi kalau coba untuk bisa melihat materi yang ada, saya rasa bermain dengan 3 back oke lah. Kalau dengan Palestina itu 2 back Rizky Ridho dan Elkan Bagot ya, didampingi Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan ya, bermain seperti dengan 4-4-2 lah yang ada di sana. Namun jika kondisi terakhir Jordi Amat oke,
yang fix, baik, maka saya rasa akan bermain dengan 3 back. Ya, karena Jordi tidak bermain di pertandingan pertama laga FIFA Matchday melawan Palestina, dan dengan 3 back berarti dia akan ditemani oleh Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Ini sama seperti formasi ketika melawan Burundi dalam FIFA Matchday pada Maret yang lalu. Ya, dan kita menang sekali, draw sekali. Juga pertanyaannya akan ada, apakah Sain Patinama langsung dimainkan? Opsinya kan ada di sana. Sain tidak bermain melawan Palestina. Pratama Arhan, tapi Pratama menghadapi masalah sedikit ya, cedera kecil atau cedera ringan, sehingga muncul alternatif atau opsi Edo Febrian saya akan bermain. Namun saya merasa bahwa STY akan menempatkan Sain Patinama main lebih awal, dengan Sain Patinama yang lebih didorong ke depan. Kalau bermain dengan 3 back, tinggal tergantung ada 4 gelandang atau 3-4-3 yang diinginkan oleh STY, atau memperkuat di tengah dengan 3-5-2. Ya, dengan tetap ada 2 striker, 2 pemain depan dan ada 5 gelandang. Berarti kalau 5 gelandang dengan Sain pilihan pertama saya, ya. Ini kita mengutak-atik saja. Sain ada di kiri dan Asnawi Mangku Alam ada di kanan. 3 di tengah itu yang pasti satu Mark Locke. Bisa ada Marcelino Ferdinand, dan salah satu yang kita tunggu di sini, apakah kembali dia akan memainkan Ricky Kambuaya seperti dalam pertandingan pertama, atau Rahmat Irianto yang langsung main, atau Stefano Lillipali yang dimainkan, yang bisa bergeser juga bermain ke posisi flank dengan 3 pemain ini. Ya, kita akan lihat. Ya. Memang masih ada Ivar Janer yang bisa dimainkan, tapi Ivar akan mungkin main di babak kedua. Ya. Di depan, kalau dengan 3 pemain ini di depan, ya, saya rasa Dimas Derajat, walaupun Dendi masih bisa dimainkan. Ya, ini kan spekulasi yang ada. Dimas akan ada di depan, ditemani oleh Rafael Strike. Ini 2 pemain yang bisa diandalkan kalau bermain dengan 3-5-2. Kita coba mengutak-atik dengan 3-4-3-nya STY kalau ingin bermain terbuka, tapi saya pikir ini berat ya. Kalau kita bermain terbuka dengan Argentina yang kuat dalam ball position, pasti Argentina akan menguasai ya, penguasaan bola mereka akan sangat tinggi. Kita akan dipaksa untuk bertahan dengan kita akan melakukan counter attack saja. Tapi kalau kita mulai bermain dengan terbuka, kita celaka. Kita akan berbahaya. Ya, secara kualitas mereka memang bagus, tapi kita cobalah. Saya coba melihat di sini dengan 3-4-3 ya. Saya pikir 3 udah oke. Tinggal penjaga gawang. Saya ke penjaga gawang masih dengan Fadil Trisna ya, yang akan tetap ditampilkan sama seperti lawan Palestina. Nah, kalau 4 gelandang, ya pasti Asnawi ada dan Zain yang bermain di 2 sisi flank. Di tengah itu akan ditempatkan oleh Mark Locke dan Marcel. Bisa saja ini Mark Locke yang akan mungkin lebih bertahan dan Marcel akan lebih didorong bermain lebih gelandang serang. 3 di depan, Yakob Sayuri akan bermain di kanan. Vano Lillipali ada di kiri. Dan semua tergantung bagi STY. Ada 3 ya, alternatif yang dimainkan. Ya, Dendi, Dimas, atau Rafael Strike untuk dimainkan. Kalau dia memilih dengan Dimas, berarti Rafael dan Dendi akan masuk di babak kedua. Kalau dia memilih Rafael, sama, Dimas dan Dendi akan masuk di babak. Kalau dia memilih Dendi juga sama. Ya, Dimas dan Rafael Strike ini akan masuk di babak kedua. Jadi itu bermain dengan 3-4-3. Berarti ada 2 yang bermain dari sisi flank, Vano dan Yakob yang akan membantu dari sisi ini untuk memberikan crossing. Sementara tugas bagi Zain dan Asnawi itu bisa coba menahan dari sisi ini. Sisi kanan ketika ditekan, keduanya akan turun ke bawah untuk bisa membantu 3 back yang ada di belakang, Rizky, Elkan, dan Jordi. Ya, sehingga ada 5 lebih kuat. Ya, ada di depan 3 back kita itu ada Mark Locke yang akan mengendalikan permainan. Dengan keseimbangan ada Marcelino. Saya pikir itu kalau bermain dengan 3-4-3. Kalau dengan 4-4-2, tentunya Jordi Amat akan cadangan, bisa saja. Kan dilihat soal kebugaran. Bisa aja kembali tampil Rizky dan Elkan Bagot. Ya, akan ada di sana. Sain mungkin akan bermain dengan Asnawi di posisi 4 pemain belakang. Tinggal di 4 gelandang ini, kita akan lihat ya, pasti Yakob Sayuri akan ada di kanan. Bisa saja Vano langsung dimainkan berada di posisi kiri. Dan Elkan Bagot bersama dengan Marcelino. Ya, kalau 4-4-2, Rafael Strike akan bermain di depan
bersama dengan salah satu di antara Dendi atau Dimas. Namun saya memilih Dimas akan bermain lebih awal. Tapi semua ada di STY yang menentukan. Ini hanya mengutak-atik saya, memperkirakan versi saya untuk bisa menghadapi Argentina. Yang saya pikir walaupun mereka tidak punya Nicolas Otamendi di jantung pertahanan, tapi German Becerra ini pemain-pemain yang bagus. Noel Molina adalah pemain yang baik. Balerdi, Tagliafico adalah pemain-pemain yang oke. Apalagi kalau ada Romero di sana. Tetap mereka punya kekuatan di jantung pertahanan yang sangat sulit untuk ditembus. Tapi sepak bola bisa memberikan hal yang lain yang tidak terduga dan bukan tidak mungkin kita bisa membuat kejutan. Semoga ya selamat berjuang buat tim nasional Indonesia untuk menghadapi Argentina dalam FIFA Matchday kedua di GBK. Ciao.